Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon pengantin yang berbahagia, yang sebentar lagi akan menempuh hidup baru. Para calon pengantin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kami akan membahas tentang kesalingan dalam reproduksi, ya, kesalingan dalam reproduksi. Nah, para calon pengantin, kemarin kita membahas tentang jati diri manusia, kunci kebahagiaan, ya, kunci ketakwaan, yaitu lita'arofu, kita memahami pasangan kita, ya. Kemudian dengan kita memahaminya, maka kita memberikan perilaku yang menyenangkan, yang membahagiakan pasangan kita. Nanti pasangan kita pun akan membalas, nanti mawaddah, ya, akan membalas, ya, kebaikan kita. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana pengalaman biologis perempuan. Kita akan memahami tentang perempuan yang hubungannya dengan kesalingan dalam reproduksi. Yang pertama, ya, kita lihat ini, ya, jenis kelamin laki-laki. Ini kalau organ unsur reproduksinya, ya, ini ada penis, ya, kita sudah tahu penis atau burung gitu, ya. Ada kantong sperma dan juga ada spermanya. Kemudian fungsi, ya, fungsi dari alat reproduksi ini, ya, ada mimpi basah, ya. Kemudian juga untuk hubungan seksual, ya, sesama suami istri. Kemudian, ya, masa mengalaminya, masa mimpi basahnya, masa hubungan seksual itu hanya menitan. Ya, menitan udah keluar, ya, ejakulasi itu, ya. Kemudian hasil atau dampak dari fungsi alat reproduksi tadi, ya, yang pertama untuk mimpi basah nikmat, ya, ini ada emoticon gambar seneng gitu, ya, nikmat atau gembira. Kemudian untuk hubungan seksual itu juga nikmat, ya, ini emoticon gembira itu, ya. Ini adalah untuk laki-laki, alat reproduksi laki-laki. Nah, kita bandingkan dengan alat reproduksi perempuan. Itu ada vagina, ada indung telur, ada sel telur, ya. Kemudian ada rahim dan ada juga hormon, ya, hormon prolaktin, ya. Ya, hormon prolaktin, hormon ini akan keluar kalau sudah punya anak, ya, ketika baru untuk menyusui fungsinya. Nah, fungsi dari masing-masing, ya, untuk vagina, untuk hubungan seksual, ya. Lah, masa, ya, ini hitungannya masih menitan, ya, menitan. Dampaknya, nah, ini ternyata bagi perempuan, kalau bagi laki-laki itu pasti seneng, ya, untuk baik mimpi basah maupun hubungan seksual. Nah, untuk perempuan, ya, yang menitan itu dampaknya bisa senang, bisa susah, bisa sakit, bisa enak. Ya, nah, ini nggak usah membahas yang enak seperti apa, yang sakit seperti apa, ya. Kemudian untuk indung telur ini fungsinya adalah untuk menstruasi setiap bulan, ya. Lama menstruasi itu mingguan, ya. Mingguan, bisa 7 hari sampai maksimal 15 hari, ya. Optimumnya 7 harian, ya. Kemudian dampaknya, ya, ada yang sakit. Ketika sakit perih itu banyak kita temui perempuan seperti itu, dan juga ada yang senang, ya. Ada yang senang dengan adanya data menstruasi, ya. Kemudian untuk sel telur fungsinya adalah supaya dia itu bisa hamil. Lamanya hamil ini bulanan, ya, 9 bulan 10 hari. Nah, ini dampaknya ada yang susah, ya, ada yang senang. Susahnya ya mungkin dengan kondisi seperti itu, mempunyai keterbatasan, perut hamil, bunting, susah tidur dan sebagainya, ya. Tapi senang juga ada yang senang karena mengharapkan keturunan, ya. Kemudian ada organ rahim, fungsinya untuk melahirkan. Nah, ini untuk melahirkan ini masanya, ya, ini, ya, sekitar jam-jaman lah. Ada sih beberapa yang hari sampai dengan kesar. Nah, otomatis dampaknya yaitu ada yang susah, sakit, ya. Rata-rata orang melahirkan itu kan sakit, ya. Tapi ada juga dampak yang senang, dari sakit dan senang bergabung jadi satu. Senang karena punya momongan, punya anak. Kemudian ada hormon prolaktin yang keluar ketika masa nifas setelah melahirkan, dan juga ketika masa menyusui, lamanya itu tahunan, ya.
tahunan. Dan ini juga efeknya ada yang bisa susah ya karena nifas, sakit dan sebagainya, dan juga ada senang ya karena bisa menyusui anaknya. Ini gambaran pengalaman biologis dari wanita. Dari pengalaman biologis ini, maka seorang suami itu harus memfasilitasinya ya dengan wujud kasih sayang, dengan perbuatan membantunya, meringankan bebannya ya untuk difasilitasi. Intinya itu difasilitasi ya. Ketika menstruasi, perempuan itu emosinya itu naik ya, labil dan sebagainya. Nah, kita selaku suami memfasilitasi dengan memberikan perhatian. Ketika hamil dengan kondisi seperti itu, yang menyayangi, jangan sampai dalam kondisi yang berat 9 bulan seperti itu malah justru kita menyia-nyiakan dan sebagainya ya. Dan ketika melahirkan pun ya, itu juga kita yang jam-jam itu bisa menunggui dan sebagainya, maka sangat disunahkan seorang ayah itu bisa mengadzani ya, setelah menunggui lahir kemudian mengadzani anaknya yang baru lahir ya. Kemudian ketika nifas dan juga ketika menyusui ya, jangan sampai ketika menyusui memerlukan energi vitamin ya yang banyak ya, kita tidak memfasilitasi sehingga membahayakan bagi kesehatan anak maupun ibunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.